Di tengah kisruh konfrontasi Indonesia-Malaysia, Menteri Luar Negeri Adam Malik membuat kejutan. Ia secara rahasia menjalin kontak dengan Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri merangkap Kepala Intelijen Malaysia, Ghazali Shafie. Mereka membicarakan penyelesaian konflik konfrontasi di Bangkok, Thailand pada 30 April 1966. Sekembalinya ke Jakarta, Adam Malik pun kena damprat Presiden Soekarno. Kemarahan Soekarno itu jadi santapan media Malaysia. Soekarno dikabarkan menuding Adam Malik sebagai bahul atau pengecut soal konfrontasi dengan Malaysia. Surat kabar Malaysia, Berita Harian edisi 6 Mei 1966 menuliskan berita utama, Soekarno dan Malik bergaduh. Kita mau melancarkan peperangan ke Malaysia, tetapi saudara mau menamatkannya, kata Soekarno seperti dikutip Berita Harian. Adam Malik tak bergeming. Kalau Bung Karno berpendapat demikian, bolehlah pecat saya, ujar Adam Malik dalam surat kabar yang sama. Soekarno rupanya kecut juga mendengar jawaban Menteri Luar Negerinya itu. Perseteruan Adam Malik dan Bung Karno bukan kali ini saja. Hubungan keduanya merenggang memasuki paruh kedua tahun 1960. Pada 1964, Adam Malik bersama beberapa tokoh pers lain membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme atau BPS. Kegiatan BPS bertujuan memobilisasi opini publik melawan pengaruh PKI lewat pemberitaan media massa. Saat itu, Adam Malik menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Namun, BPS bagi Soekarno dimaknai sebagai pembunuh Soekarno dan ajarannya. Soekarnoism, to kill Soekarnoism and Soekarno. Bung Karno menuduh BPS sebagai agen intelijen Amerika atau CIA. BPS pun dibubarkan pada tahun itu juga. Pembubaran BPS diikuti dengan pembubaran Partai Murba, partai yang dipimpin Adam Malik pada September 1965. Ketika gegeran G30S meletus, Adam Malik condong mendukung Angkatan Darat yang dipimpin Letjen Soeharto. Dukungan Adam Malik dibuktikan dengan keterlibatannya dalam membiayai gerakan aksi penumpasan PKI. Kedutaan Besar Amerika mentransfer sejumlah uang untuk Front Sipil Ciptaan Angkatan Darat yang disebut Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September atau KAP Gestapo. Pada Desember 1965, Duta Besar Amerika Marshall Green memerintahkan pemberian dana sebesar 50 juta rupiah kepada wakil KAP Gestapo. Dana itu berasal dari CIA dan disalurkan lewat perantara Adam Malik dalam operasi rahasia bersandi tas hitam. Manuver Adam Malik yang berseberangan dengan Soekarno berlanjut dalam upaya mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Adam Malik menjadi tokoh kunci dalam lobi-lobi rahasia yang dirintis Letkol Ali Murtopo dan Mayor Beni Murdani dalam operasi khusus. Ali Murtopo lebih dulu menjalin kontak dengan Ghazali Shafie sepekan sebelum pertemuan dengan Adam Malik. Adam Malik adalah paman dari istri Ghazali yang juga punya kekerabatan dengan Jenderal Abdul Haris Nasution. Kontak-kontak pertama antara Ghazali dan Adam Malik di Bangkok juga terjalin melalui Taher yang juga dari keluarga Adam Malik. Bisa dikatakan adanya hubungan kekerabatan antara tokoh-tokoh yang terlibat mempermudah usaha-usaha penjajakan rujuk tersebut. Dalam pembicaraannya dengan Ghazali, Adam Malik secara pribadi ingin Presiden Soekarno segera dilengsarkan. Ia dianggap sebagai sumber perpecahan. Terkait masalah konfrontasi, Adam Malik menegaskan secara pribadi ia tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Setelah pertemuan perdana itu, Adam Malik dan Ghazali terus mengadakan kontak secara pribadi. Pada 11 Agustus 1966, lahirlah Fakta Perdamaian yang secara resmi menormalisasi kembali hubungan Indonesia dan Malaysia. Adam Malik bertindak sebagai pimpinan delegasi Indonesia
Sedangkan Menteri Luar Negeri Malaysia, Tunku Abdul Razak, mewakili Malaysia. Keduanya mendatangani Fakta Perdamaian yang dikenal dengan Jakarta Accord. Sementara itu, posisi Soekarno sebagai presiden kian melemah. Tampuk kekuasaan negara secara tidak resmi telah dipegang Jenderal Soeharto. Adam Malik sendiri menjabat Menteri Luar Negeri hingga 1978. Setelahnya, Adam Malik menjabat Wakil Presiden mendampingi Presiden Soeharto hingga 1983. Adam Malik dalam memoarnya Mengabdi Republik Jilid 2 Angkatan 45 mengakui amat sukar untuk memahami pikiran Bung Karno. Ada kalanya dia bilang A, tapi yang dimaksud adalah B. Ia menyuruhkan ganyang Malaysia, tetapi yang ingin diganyangnya sebenarnya kekuatan lain. Contohnya, Soekarno memerintahkan nasionalisasi kepentingan dan modal asing, tapi nyatanya Caltex, Stanvac, dan Shell dibiarkan beroperasi dan berkembang terus.